Selamat Selamat siang, nama saya Christine Brenda Nanulaita. Saat ini saya akan menjelaskan materi dengan topik diagram potensial reduksi atau biasa juga disebut dengan diagram Latimer atau diagram Frost-Epworth. Pada materi yang akan saya jelaskan ini, saya akan menggunakan contoh spesies yaitu mangan. Spesies larutan berair dapat mengandung mangan dalam keadaan oksidasi mulai dari Mn2 sampai dengan Mn7. Untuk elemen yang menunjukkan beberapa keadaan oksidasi yang berbeda, seperti di sini mulai dari Mn2 sampai Mn7, perlu diperhatikan setiap setengah reaksi berbeda. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang larutan kimianya. Untuk setengah reaksi yang mana potensi standar reduksinya dapat ditentukan secara eksperimental, di sini dapat dilihat pada persamaan 8.42 sampai dengan persamaan 8.46. Potensial ini, nilai N0 ini dapat digunakan untuk menurunkan nilai N0 untuk setengah reaksi lainnya, seperti yang dapat dilihat pada persamaan 8.47 ini. 8.47. Potensial reduksi standar dapat digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk diagram potensial. Diagram potensial atau biasa disebut diagram Latimer atau diagram Frost-Epworth. Selanjutnya, dua gambar ini menunjukkan potensial Mn dalam dua kondisi yang berbeda. Yang pertama dalam kondisi asam H+, dan yang kedua dalam kondisi basa, dalam larutan basa, di sini OH-. Kedua diagram ini spesies disusun dalam urutan reduksi, di mana seperti ini urutan reduksi, di mana dari MnO4- sampai dengan Mn. Seperti yang diketahui, reduksi itu merupakan salah satu cirinya, yaitu dengan adanya penurunan bilangan oksidasi. Seperti yang diketahui, bilangan oksidasi dari MnO4 di sini adalah 7 dan bilangan oksidasi dari Mn adalah 0. Jadi dari 7 sampai ke 0 sini terdapat penurunan bilangan oksidasi, atau dengan kata lain terjadi reduksi. Ion MnO4 di sini biasanya dalam bentuk KMnO4, kalium permanganat, dan persamaan 8.45 dan 8.47 adalah setengah reaksi yang biasa digunakan dalam keadaan asam. Jadi ini persamaan 8.45 dan persamaan 8.47. Dari diagram potensial ini dapat dilihat adanya intermediate antara MnO4- dan MnO2. Intermediate-nya itu HMnO4- di sini. Namun, nilai N0 menunjukkan bahwa HMnO4- per HMnO2 ke MnO2 lebih besar, atau oksidan yang lebih kuat daripada MnO4- ke HMnO4. Dapat dilihat di sini dari N0 selnya yang
punyanya MnO4 ke HMnO4 positif 0,90, sedangkan dari HMnO4 ke MnO2 positif 2,10. Jadi NO ini lebih besar daripada penurunan dari sini ini ke sini. Dari diagram potensial, HMnO4 tidak stabil sehubungan dengan disproporsionasi yang dapat dilihat di sini pada persamaan 8.48. Kesimpulan yang dapat dilihat dari diagram ini, MnO4- menjadi HMnO4- dengan E0-nya positif 0,90. Terus dari HMnO4- menjadi MnO2 positif 2,1. Kesimpulan ini sesuai dengan dua setengah reaksi. Yang pertama, MnO4- dalam bentuk aquos dijumlahkan dengan H+ dalam bentuk aquos dijumlahkan dengan elektron menghasilkan HMnO4- dalam bentuk aquos dengan E0 selnya positif 1,90 volt. Dan setengah reaksi yang kedua, HMnO4- dalam bentuk aquos dijumlahkan dengan 3H+ dalam wujud aquos dijumlahkan dengan 2 elektron menghasilkan MnO2 dalam bentuk solid ditambah dengan 2H2O dalam bentuk liquid. E0-nya sama dengan 2,10 volt. Dengan menggabungkan kedua setengah reaksi sel ini, di mana E0 selnya sama dengan positif 1,20 volt dan delta G pada suhu 298 derajat Celcius sama dengan minus 231 kJ per mol, menunjukkan bahwa reaksi atau persamaan pada 8.48 ini terjadi secara spontan. Berikutnya Mn3+. Mn3+ ini tidak stabil dan tidak proporsional dengan MnO2 dan Mn2+. Hal ini tidak proporsional dengan persamaan reaksi yang ada. 2Mn3+ aquos tambah 2H2O dalam bentuk liquid menghasilkan Mn2+ dalam bentuk aquos tambah MnO2 dalam bentuk solid tambah 4H+ dalam bentuk aquos. Ini adalah persamaan 8.49. Selanjutnya dalam keadaan basah atau larutan basah pada pH 14. Pada persamaan ini terjadi reduksi seperti yang dilihat di sini. MnO4 penurunan dari MnO4- ke MnO2 memiliki nilai E0 sebesar positif 0,60 volt. Nilai tersebut bukan jumlah dari potensi reduksi standar untuk pengurangan MnO4- menjadi MnO4- tetapi diambil dari jumlah elektron pada setiap langkah. Berikut ini merupakan contoh yang menunjukkan nilai yang sesuai dari delta G untuk setiap langkah. Diagram potensial berikut merangkum beberapa kimia redoks besi dalam larutan air. Hitung nilai E0 untuk reduksi Fe3+ aquos menjadi logam besi. Sebelum kita menentukan nilai E0-nya, mula-mula kita harus menentukan nilai dari delta G yang sesuai dulu. Rumus untuk delta G di sini minus Z Fe0, di mana delta G ini adalah energi bebas Gibbs
Z di sini merupakan jumlah elektron yang diterima pada reaksi reduksi pada setiap spesies. Jumlah elektron yang diterima pada reaksi reduksi setiap spesies. F di sini merupakan tetapan Faraday. Dan E0 ini merupakan besarnya potensial reduksi standar spesies. Potensial reduksi standar spesies. Oke, mula-mula kita akan menghitung besarnya delta G0-nya. Yang pertama dari penurunan Fe3+ menjadi Fe2+. Di sini terjadi reduksi satu elektron. Delta G01-nya sama dengan minus Z kali F kali E0 sama dengan 1 kali 96485 yang merupakan bilangan Faraday. Tetapan Faraday kali 10 pangkat minus 3 kali 0,77. Hasilnya minus 74,3 kJ per mol Fe3+. Selanjutnya penurunan dari Fe2+ menjadi Fe. Ini merupakan reduksi 2 elektron. Delta G2 sama dengan minus Z F kali E0 sama dengan minus 2 yang merupakan jumlah elektron yang diterima kali 96485 kali 10 pangkat minus 3 kali 0,44. Hasilnya adalah positif 84,9 kJ per mol Fe2+. Selanjutnya kita akan menghitung penurunan dari Fe3+, di sini Fe3+ menjadi Fe. Delta G-nya itu didapat dari penjumlahan delta G01 dijumlahkan dengan delta G02 sama dengan minus 74,3 dijumlahkan dengan 84,9 sama dengan positif 10,6 kJ per mol Fe3+. Karena kita sudah mendapatkan nilai delta G0-nya, maka kita akan menghitung nilai E0 yaitu besarnya potensial dari Fe3+ sampai dengan Fe yang dimana terjadi reduksi 3 elektron. Jadi di sini E0-nya sama dengan minus delta G0-nya, delta G0 menggunakan nilai delta G yang didapatkan dari tiap tahap. Sama dengan minus 10,6 per 3 kali 96485 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan minus 0,04 volt. Selanjutnya kita akan membahas tentang diagram Frost-Epworth. Diagram Frost-Epworth adalah metode grafis untuk meringkas hubungan redoks dalam berbagai tingkatan oksidasi. Dalam diagram Frost-Epworth, nilai G diplot terhadap peningkatan N, di mana N adalah keadaan oksidasi. Delta G0 lebih umum dipakai delta G0 per F yang didapat dari hubungan delta G0 sama dengan minus Z F kali E0. Jadi hasilnya minus delta G0 per F sama dengan Z kali E0. Di sini ada contoh dari diagram Frost-Epworth untuk mangan dalam larutan air dengan H+, nilai H+-nya sama dengan 1 mol desimeter pangkat 3. Jadi dapat dilihat di sini ada diagram pertama dan diagram yang kedua di sini.
Pada diagram ini, Mn2+ di sini merupakan spesies yang lebih stabil dibanding yang lain. Kemudian MnO4- adalah merupakan spesies dengan daya reduksi terkuat. Sedangkan Mn di sini merupakan spesies yang dapat menjadi reduktor yang cukup baik. Dari diagram ini, diagram yang sebelumnya ini, dapat dibentuk dari diagram potensial yang telah dijelaskan tadi dengan mengikuti. Poin yang pertama, Mn dalam keadaan standar delta G0-nya sama dengan 0. Kemudian yang poin yang kedua, Mn2. Spesies yang relevan adalah Mn2+. E0 untuk pasangan Mn2+ dan Mn adalah minus 1,19 volt. Untuk penurunan dari Mn2+ dalam bentuk aqueous ke Mn dalam bentuk solid dapat dihitung dengan menggunakan rumus delta G sama dengan minus Z kali F kali N0 sama dengan minus 2 kali F merupakan tetapan Faraday, kali dengan minus 1,19 sama dengan positif 2,38 Faraday. Karena sudah mendapatkan nilai delta G yang sesuai seperti yang telah dijelaskan tadi, baru kita dapat menghitung nilai E0-nya dengan rumus minus delta G0 per F sama dengan 2,38 volt. Poin selanjutnya, Mn3. Spesies yang relevan adalah Mn3+. Spesies yang relevan dengan Mn3 adalah Mn3+. E0 untuk pasangan Mn3+ per Mn2+ adalah positif 1,54 volt. Di sini untuk penurunan Mn3+ dalam bentuk aqueous ke Mn2+ dalam bentuk aqueous, di sini kita akan menghitung delta G-nya sama dengan rumus sebelumnya, minus Z kali F kali E0 sama dengan minus 1 kali F kali 1,54, hasilnya minus 1,54 F. Selanjutnya di sini kita akan menghitung Mn3+ dalam bentuk aqueous yang relatif terhadap Mn0. Di sini kita akan menghitung E0-nya dengan rumus yang sama di sini, minus delta G0 per F sama dengan minus 1,54 tambah 2,38 sama dengan minus 0,84 volt. Selanjutnya Mn4. Spesies yang relevan adalah MnO2. Spesies yang relevan untuk Mn4 adalah MnO2 di sebelah sini. MnO2 dalam bentuk solid. E0 untuk pasangan MnO2 per Mn3+ adalah positif 0,95. Yang pertama kita akan menghitung penurunan dari MnO2 dalam bentuk solid menjadi Mn3+ dalam bentuk aqueous. Dihitung dengan rumus yang sama seperti sebelumnya, hasilnya minus 0,95 Faraday. Selanjutnya kita akan menghitung MnO2 yang relatif terhadap Mn0. Jadi di sini E0-nya sama dengan minus delta G per F sama dengan sekian, hasilnya positif 0,11 volt. Untuk nilai delta G0 per F untuk HMnO4- dan MnO4- akan dihitung sama seperti yang di atas dan hasilnya di sini masing-masing positif 4,31 volt untuk HMnO4- dan positif 5,21 volt untuk MnO4-. Sekian hasil presentasi saya di saat ini. Mohon maaf bila ada
kekurangan, salah kata, dan belum pahamnya saya terlalu terhadap materi ini. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang.